Dan pemirsa, sesaat lagi tentu Caca Anissa akan menemani Anda, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam, masih dengan pembahasan mengenai putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI Hasyim Azhari. Caca. Iya, benar sekali Ken, terima kasih Ken. Iya pemirsa, Anda pasti penasaran sekiranya berita ini begitu mengejutkan semua pihak ketika DKPP RI memutuskan pemberhentian secara tetap untuk Ketua KPU Hasyim Azhari. Padahal kita tahu event besar masih akan kita selenggarakan, pesta demokrasi, yakni adalah pilkada serentak di November. Ketika Ketua KPU dicopot, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap pelapor inisial CAT, malam hari ini kita akan bahas pemirsa. Karena saya sudah tersambung dengan tim Ketua Kuasa Hukum dari pelapor di sini, yakni adalah CAT, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Caca, kita ketemu dengan topik yang berbeda. Betul sekali Bang Aristo, saya pun begitu terkaget-kaget sama halnya dengan masyarakat. Saya ingin Bang Aristo menjelaskan dari versi pelapor di sini, yakni CAT. Apa yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap pelapor? Jadi tadi sudah dijelaskan sama DKPP ya dalam putusannya ya. Sederhananya begini, kita membuat aduan karena ada pelanggaran setidaknya 4 asas: proporsionalitas, profesionalitas, integritas, dan tertib sosial. Nah, pelanggaran 4 asas ini ya, konkretnya adalah Ketua KPU ini melakukan serangkaian tindakan yang menurut saya ini metodologis ya, metode tertentu untuk mendekati bawahannya ya, Ketua PPLN ya. Dan proses pendekatan ini juga menyalahgunakan jabatannya, kewenangannya, yang ujung-ujungnya tadi ini sesuai judul ini untuk syahwat pribadinya. Jadi urusan syahwat atau asusila itu adalah titik klimaksnya. Dalam mencapai tujuan itu dilakukan serangkaian tindakan yang saya bilang metode itu, tindakan-tindakan itu juga kemudian menyalahgunakan kewenangannya dan fasilitas jabatannya. Begitu secara sederhana Mbak Caca. Oke, boleh dijelaskan lagi Bang Aristo, sebenarnya awal komunikasi intens yang berlebih antara CAT dan Ketua KPU Hasyim Azhari ini sejak kapan? Ini Mbak bisa baca di putusannya ya Mbak Caca ya. Tapi ceritanya singkatnya, jadi itu sejak ditunjuk menjadi PPLN, kemudian kan ada bimbingan teknis di Bali. Nah dari situ, dari bimbingan teknis di Bali sudah ada tindakan-tindakan yang di luar batas profesional ya, misalnya disuruh chatting, disuruh menyapa duluan, minta nomor telepon, kemudian itu berlanjut dan kemudian kan Ketua KPU ini kan ada dinas-dinas juga, ada dinas ke Eropa juga yang bertemu, juga kemudian klien saya ini, pengadu ini kemudian diundang secara khusus oleh Ketua KPU ke kantornya, padahal kan hubungan itu sangat jauh ya. Nah, kemudian hubungan-hubungan itu berlanjut, kemudian ada titik klimaksnya itu, kemudian asusila, ya kemudian dia sadar ya, klien saya sadar ini ada hubungan profesional yang tidak betul, dan tadi di putusan DKPP ada resistensi, tetapi kemudian ada metode-metode tertentu untuk mereduksi resistensi itu, supaya tetap mau memenuhi keinginannya Ketua KPU. Dan buktinya itu banyak, kita mengajukan puluhan bukti dan terima oleh DKPP. Buktinya semua permohonan kita itu dikabulkan oleh DKPP. Baik. Dan saya salut dengan DKPP ya, kali ini progresif dan melihat perspektif perempuan dalam memutuskan persoalan ini. Baik. Dengan mengedepankan keberpihakan terhadap korban, karena saya juga di sini perempuan, nanti Bang Aristo saya mau menggali kata resistensi. Apa maksud resistensi? Apakah ada upaya intimidasi, pengancaman, atau hal lainnya bahwa memang korban tidak berkenan, bahkan dilecehkan secara asusila oleh Ketua KPU dalam hal ini? Nanti kita akan gali sesaat lagi pemirsa. Bahkan Pak Ari Budiman pun saya sudah lihat di sini bagaimana seorang dengan jabatan cukup tinggi Ketua KPU bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Sesaat lagi.